sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan media, terima kasih sudah hadir pada Pre-match Press Con jelang pertandingan antara Semen FC berhadapan dengan Persija Jepara yang akan digelar pada hari Senin besok di Stadion Haji Agus Salim Padang jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Dari informasi yang kita terima dari HB yang sampai saat ini juga masih di udara mau ke Padang. Dan saat ini kita bersama dengan tim Semen FC, ada Coach Imran. Selamat pagi Coach. Pagi. Dan juga ada pemain Firman Juliansyah. Selamat pagi Firman. Baik, langsung saja kita tanya untuk Coach, bagaimana persiapan dari tim Semen FC menghadapi sisa laga musim ini, dan peluang kita memang sangat berat nih Coach. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Persiapan seperti biasa berjalan normal. Memang kalau kita bicara home away, pertandingan berbeda, dan hari ini kita main di home. Tidak ada pilihan, misi kita masih sama, semangat kita masih sama, keyakinan kita masih sama bahwa tim ini akan terus berjuang sampai akhir. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau, kita bisa kan, gitu kan. Tapi kan kita harus buat sesuatu. Untuk pertandingan besok, kami sudah siapkan beberapa opsi taktikal. Memang kita ada beberapa pemain yang belum bisa bergabung dengan kita. Kaso, Irsad, sama Samuel, tiga-tiga mengalami cedera. Rosat kemarin juga setelah menemani istrinya melahirkan, dia bergabung kemarin teman-teman. Kemarin hari ini kita coba untuk memberikan kondisi dia. Selebihnya semua siap. Tidak ada alasan lagi, tidak ada pemain yang nggak main terus menjadi alasan enggak. Saya yakin percaya bahwa pemain yang lain mereka siap, dan itu dibuktikan dengan beberapa latihan ini. Jadi semua ready untuk match besok. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya pada Firman. Bagaimana persiapan dari Firman ataupun pemain Semen FC sendiri, termasuk bermain kembali di home Semen FC? Silakan. Persiapan kami sangat matang dan kami persiapannya cukup lama, dan apa kata coach, kami bermain dengan instruksi coach dan bersiap untuk 3 poin. Bermain di kandang? Bermain di kandang tentunya menambah semangat kita dan nonton supporter semua kan, jadi kita semangat. Oke, lanjut pada rekan media, kami persilahkan Afdal pasti pertanyaannya. Afdal ini. Ikut dalam laga melawan Persija Jepara, apakah ada pemain kita yang kena akumulasi kartu? Seperti kemarin itu ada Ripal yang tidak bisa ikut lawan Solo ya. Dan kali ini apakah ada? Terima kasih. Saya belum cek ya, tapi sih tahu saya kayaknya nggak ada ya. Tadi si kasih 3 kali, tapi saya belum cek. Tapi kalau saya lihat dari laporan kemarin kayaknya nggak ada deh. Jadi alhamdulillah semua yang bisa bermain, termasuk Ajelo kalau saya nggak salah ya. Jadi nggak ada, semua ready untuk match besok. Itu dah. Nanti di Maksud lagi Matchcom nanti kita habis ini kan saya mau pergi Matchcom, nanti saya kasih tahu informasi siapa yang tidak bisa bermain. Juga di sana ada yang nota larangan bermain. Ada yang lain? Oke, Agus. Coach, di medsos para supporter mereka kan katanya mau memboikot pertandingan kita. Itu dampaknya pada kita tuh besok gimana? saya baru tahu, tidak. Tapi bagi saya kita harus positif thinking. Ini bagian dari rasa kita mereka terhadap tim ini. Kami sebagai pelatih dan staf dan pemain, apapun situasi yang terjadi, kami harus terus berlari. Dengan adanya mereka tentu ini menambah motivasi bagi kami, tapi saya yakin dan percaya bahwa mereka walaupun tidak ada dalam stadion, mereka pasti mendoakan kami, karena kami juga punya misi yang sama, bagaimana tim ini tetap survive bertahan di Liga 1. Tapi kita tidak hanya bicara secara verbal, tapi bagaimana dengan action juga kita harus lakukan kan. Jadi kami tetap minta dukungan dari para sportif
baik itu datang langsung ke lapangan maupun tidak datang. Jadi saya pikir mudah-mudahan para pemain bisa merasakan apa yang supporter rasakan, dan saya yakin sama mereka bisa melakukan terbaik besok insya Allah. Lagi untuk pemain yang dari Persijap yang akan kita waspadai, mereka kan posisinya nggak jauh beda dari kita gitu. Mereka juga terancam masuk degradasi dan apa segala macam. Itu apa yang kita waspadai dari Persijap untuk besok? Musuh terbesar bagi saya adalah tim saya sendiri, para pemain sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang masuk di area box itu berbahaya. Jadi saya tidak pernah melihat Persija itu 1-2, Persija itu 1-2-3. Semua pemain berbahaya. Saya selalu bilang para pemain, teman-teman, kalian bisa melakukan yang terbaik. Musuh terbesar bukan mereka, tapi diri kamu sendiri. Kalau kita main di home, jangan menjadi suatu beban. Pertandingan tidak mudah, enjoy the game, menikmati saja, dan yakin dan percaya kalian bisa memberikan yang terbaik untuk besok. Jadi semua pemain berbahaya, tidak. Kami tidak fokus dengan 1-2 pemain. Terima kasih. Satu lagi. Dua nggak apa-apa. Ini memborong pertanyaan teman-teman yang nggak hadir hari ini. Ini untuk sama Firman ya. Laga sebelumnya pekan 28 ini Persis Solo kalah ya, dan PS Biak juga kalah. Dari Firman bagaimana menanggapi ini? Apakah ini keuntungan bagi kita karena kita masih berjuang di zona degradasi ya? Dan untuk juga bagaimana pandangan terkait kekalahan tim lawan ini? Ya kalau sangat keuntungan ya sangat keuntungan. Kalau kita bisa merebut 3 poin di home itu lebih baik, soalnya kita lebih dekat poinnya. Kalau tim kita bagaimana Firman? Untuk sisa laga untuk bertahan di musim depan? Ya kita sangat optimis, semua pemain, pelatih kita sangat optimis. Kita kerja keras buat latihan, buat kita keluar dari zona degradasi. Lanjut mungkin Firman, masih pertanyaan yang hampir sama, masih Firman ya. Bentar coach. Man, kita lawan Persijap kemarin ini menang di kandang Persijap. Motivasinya Man untuk laga besok? Ya itu motivasinya sangat semangat, dan itu apa? Di Persijap itu udah poin lebih, kita win di sana, apalagi kita main di home, kita semangatnya akan lebih. Pokoknya 3 poin. Menambahkan tadi Firman, ya pertandingan berbeda, olahraga juga mereka berbeda, jadi kita nggak bisa menjadikan kemenangan kemarin itu bisa menang mudah atas mereka. Tapi kemenangan itu menjadi motivasi bagi kami, dan tetap kita waspada kalau kita main di kandang. Terus terkait pertanyaan Abdul tadi, kalau saya sih tidak mau melihat tim lain dan ya, karena itu akan menjadi beban buat para pemain. Biar kami fokus dengan kami sendiri, kami fokus dengan pertandingan terakhir kami, 7 pertandingan ini. Nanti di akhir itu seperti apa nanti gitu. Tapi tadi Firman bilang bahwa kemenangan Arema, kemenangan Persija itu membuat kita di bawah semakin ketat ya. Jadi sekali lagi biar kita fokus dengan kita sendiri aja deh. Kalau kita terlalu euforia dengan kekalahan 2 tim tersebut, membuat kita semakin percaya diri, akhirnya jadi bumerang buat kita. Jadi biarkan kita habisin dulu deh seperti itu. Nanti di hasil akhir itu kalau memang seperti apa kita lihat gitu. Saya pikir itu. Makasih. Hans, ada pertanyaan sebelum dari RRI? Siapa? Untuk pemain sendiri seperti apa nanti yang ada halangan mungkin yang Udah, nanti aja kalau tentang pemain yang bisa hadir. Yang lain? terus untuk posisi pemain sendiri kemarin Bokaso juga belum bisa main, apakah nanti next bisa tampil? Nanti yang lain. Mungkin pemain aja deh kan itu untuk Firman sendiri untuk menatap laga nanti ada motivasi khusus nggak untuk nanti ketika kita dan kemarin juga belum mengajak motivasi pemain sendiri nanti? Untuk motivasi sendiri atau teman-teman itu sangat keras ya, kami udah latihan keras, semuanya kami udah ikuti instruksi pelatih, kita harus bermain instruksi pelatih dan merebut 3 poin, insya Allah 3 poin. Amin.
buat analisa tim lawan ya Coach ya. Ini bentar lagi analis lawan lagi supaya lebih matang lagi. Dah cukup. Ada satu lagi yang terakhir. Ini saya mau kowis di sini. Coach, dalam skuad Persijap ada pemain Semen Padang, itu Umay. Yang mana Umay ini juga saya lihat juga dipercaya juga oleh pelatih Persijap. Apakah ini akan membuat itu juga bagi kita kerugian? Bagaimana, karena Umay tahu lah bagaimana pola main Semen Padang di pertengahan musim kemarin. Kan tadi saya bilang tiap pelatih itu pasti berbeda, pemain juga kan pasti berbeda. Ya, jadi saya pikir saya tidak melihat hanya satu pemain, tapi semua pemain yang berbahaya. Yang berbahaya kan sebenarnya kalau kita mau ini ya asing-asing mereka kan sangat berbahaya. Karena mereka putaran kedua kan mereka banyak banget merubah kan hasil mereka, itu yang harus kita waspada. Jadi sekali lagi saya tidak fokus dengan satu dua pemain. Teman-teman juga pasti udah tahu cara bermain Umay, kalau memang main kan begitu. Teman juga udah tahu. Jadi saya selalu bilang buat para pemain setiap pertandingan bahwa pertama adalah setiap laga itu final, yang kedua musuh terbesar sebenarnya bukan mereka, diri kita sendiri. Bagaimana bermain sebagai sebuah tim. Ya. Jangan bermain buat saya, bermain buat Semen Padang, bermain buat keluarga kalian, itu yang paling penting. Ya, kalau kita sama-sama punya satu visi, ya insya Allah pasti Allah mudahkan kan begitu. Yang paling penting itu, bagaimana respon anak-anak di beberapa kali latihan setelah pasca kita hasil buruk. Udah bilang, oh main bagus, enggak. Kalau saya sih mau main bagus apapun juga, penguasaan bola apapun juga, peluang main, tapi kalau nggak jadi gol, kan gitu. Nah dari situ kita belajar. Mudah-mudahan kelemahan yang kemarin itu teman-teman bisa bisa belajar, dan kita udah evaluasi, udah latihan. Mudah-mudahan pertandingan besok semua peluang itu bisa terjadi gol. Bismillah gitu seperti itu. Kalau Firman bagaimana Firman? Pakai Umay. Teman Umay ya. Ya, Umay harus takut dia. Gitu. Mantap best your player. Apa itu takut dia kan? Tanggapannya Mas? Tentang Umay. Tanggapan tentang Umay, ya harus ditakutin juga. Semuanya pemain itu harus diantisipasi. Itu sih. Baik, 10 menit pertanyaan yang cukup banyak yang kita alami hari ini. Terima kasih Coach. Baik, terima kasih rekan-rekan media juga. Terima kasih Coach. Thank you. Dan sampai jumpa kita besok di pertandingan juga dengan di post match tadi. Amin. Kita akhiri post match